Oke, let's go. Oke, shalom, selamat sore semuanya. Jadi izinkan kami mempresentasikan, tapi dalam bentuk kami mau lebih ke ngobrol-ngobrol aja, santai, sama seperti podcast-podcast sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan ada rekan saya dari ujung, Bang Meli. Dia orang yang luar biasa banget. Terus ada Bu Ida juga, nggak kalah luar biasa. Mantap sekali. Satu-satunya bunda di kelompok ini dan Juan juga orang yang luar biasa juga. Dan juga pester dari Singapura. Oke. Itu aja cukup perkenalan basa-basinya. Nah, sebelumnya guys, aku mau ngasih tahu, aku punya satu buku bagus banget. Judulnya itu Teologi Kontemporer, Ilmu atau Praduga. Kenapa aku bilang ini bagus banget? Karena di dalamnya sedikit membahas tentang teologi skolastik, filsafat pencerahan, terus ada konsep idealisme juga, ada teologi pembebasan juga, dan banyak lagi terdapat di buku ini. Tapi aku terpikat sama satu bab, terpikat sama satu bab, yaitu konsep humanisme gitu. Konsep humanisme. Nah, humanisme atau akrab di telinga kita yaitu ketika manusia menjadi ukuran segalanya. Itu humanisme. Tapi tahu nggak teman-teman, di balik gagasan mulia ada bahaya ketika manusia menggantikan Allah sebagai pusat kebenaran. Nah, kita bakal ngobrol mengenai konsep ini ya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut tentang humanisme, aku mau cerita dikit aja lah ya. Jadi guys, sebelum abad ke-14, Eropa itu ada suatu masa yang disebut masa kegelapan. Jadi pada masa ini Eropa itu dikuasai oleh banyak penyihir, naga, Dracula, dan manusia serigala. Enggak bercanda. Jadi enggak Eropa enggak dikuasai seperti itu. Tapi Eropa ini ada di masa di mana kebudayaan itu sedang tidak berkembang dan ilmu pengetahuan itu seperti berjalan di tempat atau stuck gitu aja. Nah, masa inilah yang disebut The Dark Ages atau zaman kegelapan. Nah, pada masa awal abad ke-15, zaman kegelapan digantikan dengan era Renaissance. Tapi apa sih pengertian dari era Renaissance ini? Sebentar Bang, yang benar itu Renaissance atau Renaissance? Nah, itu ya. Nah, itu yang saya bingung juga. Jadi dua-duanya benarkah ya Bang Juan? Tapi setahu saya nih, bahasa aslinya itu dari bahasa apa namanya? Bahasa apa itu ya? Batak ya? Enggak. Bukan. Bahasa Prancis gitu ya. Oh, Bahasa Prancis. okay. Itu Renaissance. Sorry. Kemudian jika diserap ke bahasa Indonesia itu menjadi Renaissance. Itu mengkontekskan ke Indonesia aja. Tapi artinya ya sama aja. Tetap sama aja. Oke, aku jadi ingat deh. Berarti Renaissance berasal dari kata re yang artinya kembali, dan naitre yang berasal yang artinya itu lahir. Jadi bisa dibilang lahir kembali. Tapi agak sedikit menjadi pertanyaan, maksudnya yang di kelahiran kembali itu apa gitu. Jadi lahir kembalinya kebudayaan Eropa klasik, yaitu kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi kuno yang saling bersatu. Karena kenapa? Dahulu itu Eropa pernah dikuasai oleh kekaisaran Yunani dan Romawi kuno. Jadi pada masa itu kebudayaan Eropa klasik itu sangat kental. Tapi setelah kekaisaran Romawi itu runtuh pada 476 Masehi, Eropa mulai memasuki abad pertengahan dan terjadilah zaman kegelapan yang tadi aku sempat singgung gitu. Nah, di abad pertengahan ini kehidupan masyarakat Eropa didominasi oleh gereja Katolik. Jadi pengetahuan, cara berpikir itu harus sesuai dengan doktrin gereja gitu. Nah, tapi nggak cuma itu, masyarakat diwajibkan untuk melayani gereja. Karena dominasi gereja inilah yang segala hal di luar gereja itu nggak diperbolehkan masuk, termasuk budaya-budaya. Nah, sampai akhirnya muncullah orang-orang yang mencari ide baru dengan cara-cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Yunani dan Romawi kuno untuk kemudian dimodifikasi. Sejak saat inilah masa Renaissance terjadi. Nah, humanisme Renaissance. Sekarang kita masuk ke humanisme Renaissance. Kenapa harus bahas Renaissance? Karena Renaissance maupun humanisme itu saling ada keterkaitan lah ya di sana. Jadi
Ini berlangsung kira-kira pada abad ke-14 sampai ke-17, tapi puncaknya itu pada abad ke-15 itu di Italia. Jadi humanisme Renaissance adalah gerakan yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya. Kalau tokoh-tokohnya itu antara lain ada Erasmus dari Rotterdam, Pico della Mirandola, dan Laurentius Valla. Itu tokoh-tokoh terkenal pada zaman itu. Jadi humanisme telah memutuskan untuk memandang manusia sebagai ukuran atau kaidah segala sesuatu. Artinya menarik mundur dari Allah dan juga penolakan terhadap Allah yang maha kuasa atau berdaulat. Jadi tadi ada kutipan yang bagus juga dari Pico della Mirandola, maksudnya bagus deh karena melihat humanisme ini manusia itu bisa turun jadi binatang atau naik ke surga. Maksudnya apa? Ya terserah kehendaknya gitu, mau ngelakukan apa gitu. Jadi ya bisa dilihat mereka walaupun memandang diri mereka Kristen, tapi bahayanya adalah tidak tunduk kepada firman Tuhan gitu. Jadi pikiran yang didasarkan atas pikiran manusia makin lama justru makin jauh dari Tuhan gitu. Nah, kebayang nggak sih teman-teman ya kalau manusia dianggap bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa Allah. Jadi ini jelas berlawanan dengan Kolose 1 ayat 16 sampai 17 yang bilang segala sesuatu diciptakan oleh dan untuk Kristus. Gitu. Maka dari itu memang kita harus melihat juga bahwa firman Allah itu jangan diremehkan. Ya. Nah, karena itu seharusnya firman Allah yang berdaulat atas kita, bukan kita yang berdaulat atas firman Tuhan. Ini jadi satu pokok pemikiran yang menyebabkan ya bisa dikatakan berbagai macam akibat lah gitu. Dan akibatnya itu secara terus-menerus itu berkembang. Dan saya melihat juga ini jadi satu awal di mana manusia itu mulai memikirkan bagaimana Tuhan itu seperti apa dan mulai mencoba memikirkan Tuhan gitu. Padahal aslinya Tuhan itu nggak bisa dipikirkan oleh manusia, bahkan ciptaannya saja sampai sekarang saat ini saya terlalu yakin ada banyak hal-hal yang belum dipecahkan atau belum diteliti oleh manusia dari semua ciptaan Tuhan. Mungkin sebagian besar ya kita bisa lihat penelitian-penelitian, tapi saya pikir ada begitu banyak di semesta ini yang masih belum dipecahkan oleh manusia. Itu karena memang ya pemikiran Allah itu nggak bisa dipikirkan oleh manusia karena saking besarnya seperti itu. Makanya saya melihat di sini beberapa ya dampak dan akibat dari pemikiran humanisme ini. Nah, itu pertama itu reduksi agama. Agama ya kita simpelnya melihat dengan kekristenan seperti itu. Tentu pemikiran ini jadi berlawanan. Ya, saya pikir teman-teman setuju nggak? Di mana pemahaman manusia itu lebih di atas dibandingkan firman Allah. Nah, ini berlawanan tentu dengan iman Kristen. Ilustrasinya saya melihat seperti ini. Bagaimana mungkin orang bisa mengukur satu tingginya bukit dengan penggaris yang 30 cm? Kan impossible. Walaupun ini bukit nggak bisa di ini loh. Mungkin ya kalau pakai meteran digital ya oke bisa, tapi dengan penggaris 30 cm bagaimana mungkin kan? Ya itulah perbandingan antara pemikiran manusia dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita harus kritisi. Nah, tapi ada juga di dalam buku ini dijelaskan satu tokoh yang disebut Saleh juga. Nah, tapi tidak bersungguh-sungguh percaya karena dia menolak otoritas mutlak Alkitab. Nah, itu nama tokohnya Erasmus. Nah, ini juga salah satu tokoh lah yang bisa kita bilang pemicu paham humanisme ini. Nah, jadi ini pemikiran-pemikiran ini mengakibatkan ya kedepannya orang bisa tidak percaya. Nah, bahkan saya pikir juga inilah awal mula dari ateisme.
Orang di mana orang mulai berpikir dengan rasionya sendiri, tidak lagi berdasarkan otoritas Alkitab yang mutlak. Nah, jadi ini bisa mengakibatkan satu bahaya di mana iman kehilangan kuasa atas transformasinya. Roma pasal 1 ayat 16 dijelaskan itu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, ini jadi terpatahkan dengan paham ini. Padahal kalau kita lihat ya tetap firman Allah lah seharusnya yang menjadi otoritas mutlak. Makanya kita harus hati-hatilah dengan paham-paham seperti ini. Terus yang kedua, akibat yang kedua itu ini adanya penolakan akan wahyu Allah. Nah, inilah akibat dari penggunaan rasio yang tidak terkendalikan gitu, karena ya mungkin dia merasa ya kok kayak gini-gini aja gitu. Nah, ini mengakibatkan padahal wahyu Allah itu kan memang benar-benar dinyatakan gitu. Humanisme menolak pengenalan dan pengakuan terhadap Allah sebagaimana dia telah mewahyukan dirinya sendiri dalam firman-Nya. Nah, jadi humanisme mengukur Alkitab itu sebagai standar akal manusia. Nah, dan budaya, standar akal manusia dan budaya, bukan sebaliknya. Seharusnya kan yang menjadi standarnya itu Alkitab yang menjadi patokan lah gitu ya untuk menilai rasio manusia supaya tidak melenceng. Karena bagi saya mau sampai zaman apapun Alkitab itu tetap relevan. Kita tahu dalam konteks generasi ya, dari generasi boomer katanya yang paling ini tua sekarang, bahkan sampai ke generasi alpha, bahkan generasi Gen Z itu tetap relevan gitu. Seperti ya mungkin teman-teman semuanya udah membaca Alkitab dan saya pikir Alkitab selalu menjawab. Nah, makanya itu sekali lagi paham humanisme ini cukup bertolak belakang dari iman Kristen seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau kebenaran ada di tengah manusia itu, lalu di mana tempatnya Allah? Nah, bahaya ya. Bahaya. Ya, jadi makanya inilah bahaya relativisme itu. Dan juga kenapa? Karena kebenaran relatif itu adalah pandangan bahwa kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Nah, melainkan tergantung pada konteks perspektif, budaya, atau individu atau pemikiran orang sendiri. Nah, di dalam buku itu juga ada kritikan atas humanisme ini. Nah, kebenaran itu sebagai konsep tunggal dengan banyak interpretasi. Nah, yaitu seperti pemikiran tokoh yang di dalam buku itu, yaitu Pico della Mirandola. Ia berargumen bahwa semua sistem pemikiran pada filsafat dan agama itu hanyalah pancaran dari kebenaran yang satu, yang artinya mereka melihat kebenaran itu hanya sebagai matahari yang memancarkan sinarnya ke berbagai sudut bumi dan berbagai arah begitu. Nah, begitu juga setiap agama itu atau filsafat itu dianggapnya sebagai interpretasi yang sah dan kebenaran yang sama. Nah, seperti contoh pemikiran setiap kepercayaan, baik agama Kristen, baik agama Muslim, dan keyakinan-keyakinan yang lain ya, yang juga dengan para filsuf zaman dulu gitu, para filsuf yang terdahulu gitu. Mereka menganggap sama-sama itu benar selama mereka masih konsisten dan dengan sistem nilai pemikiran mereka masing-masing gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat dari sisi teologisnya, yaitu memang bertolak belakang ya dengan ajaran firman Tuhan begitu.
Nah, tentunya kan di dalam Yohanes ini, Yohanes 14 ayat ke-6 itu yang menegaskan bahwa kebenaran itu sangat mutlak dan yang hanya ada di dalam Kristus tentunya ya. Lalu yang kedua ini, humanisme ini juga menganggap setiap hasil pemikiran dan kreativitas manusia itu adalah sebagai kebenaran selama ia masih memenuhi standar budaya dan ilmu pengetahuannya. Dan seperti contoh teori evolusi Darwin kan dianggap benar karena didukung oleh metode-metode ilmiah begitu. Dan meskipun bertentangan dengan penciptaan tentunya di dalam kejadian di dalam kitab Kejadian ya. Dan hal ini juga bisa kita lihat di dalam Roma 1 ayat yang ke-25 yang mengingatkan bahwa manusia itu bisa menukar kebenaran Allah dengan kebohongan ketika manusia itu tetap mengandalkan akal pemikirannya sendiri. Nah, lalu kritik yang ketiga ini adalah sekarang kita lihat dari otoritas manusia. Otoritas manusia itu sendiri. Nah, kebenaran dalam humanisme ini tidak lagi ditentukan oleh pemikiran Allah, tetapi oleh pemikiran tokoh ilmuwan, seniman, filsuf yang menjadi hakim atas kebenaran itu. Seperti contohnya, teori ini akan valid jika dipublikasikan di sebuah penerbit yang bergengsi, yang terkenal begitu. Dan walaupun tidak selaras dengan Alkitab. Nah, hal ini juga sangat membahayakan, bukan? Ya. Nah, karena kebenaran itu tidak stabil dan rentan dimanipulasi. Lalu kritik yang keempat itu adalah pemikiran para humanisme ini seperti kejadian di Menara Babel. Ya, tentunya rekan-rekan sekalian sudah membaca ya kejadian di Menara Babel dalam Kejadian 11 itu. Dan sebagai simbol kegagalan manusia. Kegagalan manusia mencapai kebenaran tanpa Allah. Ya kan, mereka menciptakan Menara Babel, lalu di sana mereka dikacaukan oleh bahkan dikacaukan oleh Allah, ya kan. Mereka berbahasa dengan masing-masing gitu. Lalu dari pemikiran ini dapat kita simpulkan bahwa humanisme ini membangun menara kebenaran melalui akal budi mereka. Nah, melalui sains dan seni tanpa bergantung pada wahyu ilahi, yaitu Alkitab itu sendiri. Nah, lalu bagaimana Bang menurut Abang pada orang Kristen masa kini? Bagaimana pendapat Abang? Ya guys, kita mungkin kita kembali ke Kristen kasih teman-teman. Dan betul. kita melihat dari sini kita melihat Kolose pasal 1 ayat 18 saya baca untuk kita semua, bahwa di dalam Kolose pasal 1 ayat yang 18 di sini katakan, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, dari sini kita melihat bahwa humanisme menjadikan budaya sebagai raja. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa Kristuslah kepalanya. Nah, dari hal ini dan dari sini saya ada dapat informasi yang saya dapatkan dari buku Eta Lineman. Di situ dikutipkan, saya kutip dari satu kalimat bahwa dalam dunia ilmu ada budaya dan kebenaran berpikir tidak sepenuhnya bebas, tetapi tradisi dan otoritas memiliki peranan besar. Dan di sisi lain kita juga melihat bahwa humanisme mencoba menjadikan manusia sebagai pusat segala sesuatu. Dan kita juga melihat menjadikan kebenaran sebagai hasil pemikiran manusia. Ya, itu sendiri
Jadi pemikiran manusia itu sendiri, maka tanpa mengakui adanya kebenaran mutlak dari firman Tuhan Allah itu sendiri. Dan ya segala hal pemikiran dan kreatifan manusia dianggap kebenaran. Jadi skala kreatif manusia itu dianggap kebenaran seperti itu. Jadi dari sini kita akibatnya yang terjadi dalam pikiran itu adalah kebenaran direlatifkan, dan kita melihat bahwa kebenaran yang mutlak dalam humanisme tidak ada. Jadi kebenaran yang dari humanisme itu tidak ada, dan kita juga melihat di dalam hal ini bahwa kebenaran hanya di dalam yang benar-benar hanya di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi saya melihat dari sini bahwa karena Tuhan Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Seperti Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan pusat penciptaan segala sesuatu hanyalah di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, dari situ kita refleksi buat kita adalah, jadi bagaimana uji diri kita sendiri dulu, uji diri kita sendiri, dan apakah kita itu lebih percaya teori manusia atau kita percaya kepada firman Tuhan Allah itu sendiri. Oke. Jadi bisa aku simpulkan dari obrolan kita lah ya. Mungkin kebebasan berpikir tidak sepenuhnya salah, tapi jadi salah kalau terlalu bablas sampai jauh dari firman Allah. Karena aku yakin kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu good banget. Itu dari Allah menciptakan kita sedemikian rupa, tentu dengan knowledge, tentu dengan pengetahuan yang Tuhan juga berikan kepada kita. Tapi itu jadi salah banget kalau udah tadi kayak aku bilang, udah bablas, udah sampai jauh dari kebenaran firman Tuhan. Padahal kebenaran mutlak gitu. Makanya tadi ayat Yohanes 14 ayat 6 itu ayat yang paling bagus banget ya. Dia jalan, dia kebenaran, dan dia hidup. Memang hanya di dalam Tuhan Yesus itu. Aku juga melihat memang sekilas ya, kata humanisme ini ya mungkin terdengar enak lah di telinga ya. Sangat bisa mungkin orang yang nggak memahami juga lebih dalam itu bisa terikut ke dalamnya. Tapi kita harus tahu juga bahwa tanpa Kristus itu hanya menara tanpa dasar. Kita tahulah kalau menara tanpa dasar, ya jangankan angin, cuman dipanjat sama seseorang aja, sama kepala tukangnya mungkin udah ambruk gitu ya. Nah, jadi pemahaman itu tanpa didasari oleh firman Allah itu sama aja tanpa dasar seperti itu. Dasarnya apa ya? Tetap firman Allah. Nah, makanya ya mungkin di luar konteks kali ya, aku cukup setuju dengan satu tulisan buku itu dari Holmes Arthur, itu mengatakan segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi di dunia ini bagi saya, apa mungkin yang kita nilai itu satu kebenaran, yaitu aja itulah kebenaran Allah. Tidak ada kebenaran dari manusia. Nah, gitu sih yang aku nilai. Oke. Thank you banget guys untuk obrolan malam hari ini, seru banget. Thank you. Nanti kita akan ketemu di lain waktu, di kesempatan dengan pembicaraan yang lebih berat tapi santuy. Iya, santuy. Oke, God bless teman-teman. Thank you. Mungkin quotes of the day. Oke. Terakhir quotes of the day dari kelompok kami. Quotes of the day dari kelompok kami adalah humanisme ketika manusia berusaha jadi Allah tapi lupa bahwa dia adalah ciptaan. Sekian. Thank you. Foto. Stop.